5 Agustus 2024 kita balik dengan pembahasan XAUSD as usual ya. Teman-teman sekalian, ini terlalu pusing kan kalian ngeliatnya. Kita akan pindah ke Saxo, area yang lebih enak buat kita perhatikan. Ini memang kurang bersih ya, tapi saya bersih-bersihkan dulu, sorry. Kita tinggalkan beberapa zone yang menarik aja. Yang sudah terlewatnya kita lewatin. Oke, sekarang teman-teman perhatikan di sini. Kita ngomongin basically secara previous daily high, previous daily low dulu aja. Previous daily high, apakah di hit belum? See, this level ini adalah previous daily high-nya di 2476, 2475 lah kalau misalnya saya bisa buletin ya. Kalau misalnya saya bisa buletin 2475 itu kan patokan terakhir, tapi dia hit sampai 2477 ya. Dia ngehit sampai 2477.75 dengan lowestnya di 2411. Sedangkan untuk hari Senin ini lowestnya di 2414, teman-teman bisa perhatikan, dengan highestnya di 2455, which is di harga sekarang. Dan teman-teman bisa lihat ya bahwa ada kondisi dia akan nge-retest kembali di area atasnya. Kalau misalnya kita ngomongin beberapa level sebelumnya ya, this one also there's a level 2462. Dan kalau misalnya kita ngeliat secara garis besar ya, ini kan dia bullish ya, ini bullish, ini sideways dulu, tapi based on this one it's bullish, tapi dia membentuk equal high sekarang, equal high. Dia harus break on that level, sehingga sama masih seperti kemarin. Menurut saya 2475 itu perlu di break. 2475 kalau dia bisa breakout di daily-nya aja, itu dia pasti akan membentuk all time high. Sekarang ini 2454, so it's around 210 pips ya, 210 pips untuk dia bisa buat all time high yang baru. Oke. Jadi forecastnya saya bagaimana sekarang? It's still a bullish sign. Menurut saya it's still a bullish sign. Masih akan tetap bullish. Dan menurut saya ini akan ngikutin data dari NFP kemarin. Unemployment rate, NFP, dan lain sebagainya pasti akan diikuti. Dan ini momentum yang bagus, siapa tahu kita bisa mencari peluang buy yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke Wanda, saya pindah ke H4, saya besarkan langsung ke dekat sini. Teman-teman bisa perhatikan penurunan yang terjadi kemarin. Signifikan sekali, yes, sangat amat signifikan, dan itu bisa menjadi area sell position kita. Itu di 2468 sampai 2475 ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Itu kita bisa jadi patokan sell medium risk ya kita. Kondisi sekarang bagaimana? Gold, teman-teman bisa perhatikan, it's totally strong. Ya, totally strong. Dia makan habis gap yang kebentuk di level. Ini gapnya kebentuk, dia makan habis, teman-teman bisa perhatikan. Artinya apa? Artinya dia masih akan bisa menyentuh area lebih tinggi lagi. Tetapi ingat, dalam pergerakan yang sangat signifikan, pasti akan terbuka peluang kita untuk entry sell. Maka kita akan masuk di H1. Ingat ya, untuk hari ini kita fokusnya mencari buy. Kenapa mencari buy ya? Karena teman-teman bisa perhatikan, it's totally strong, RSI-nya sudah di 57, MACD-nya sudah golden cross, dan memang kita terbantu dengan news kemarin. Begitu. Ya, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kita akan marking all the zone yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah the lowest level yang terbentuk. The lowest level itu di sini, teman-teman. Ya, this is the lowest level, which is 2414 tadi. Ini kita patok dulu aja, dan kita perhatikan yang terbentuk saat ini. Kita ubah jadi garis. Teman-teman bisa lihat on this level dia break dan dia lanjut mengalami penguatan yang lumayan signifikan. Sebelumnya dia nggak berhasil break on this fine. Drop, naik, ketahan, drop kenceng, naik, ketahan, lalu dia berhasil breakout. Jadi ini ada potensial yang bisa kita manfaatkan untuk buy di sebelah sana. Ini di area berapa? Ini di 2443, 2440. Kita take notes dulu. 2443, 2440. Ya. Sekarang ini kan market sudah bergerak ya teman-teman. Teman-teman sendiri lihat market sudah bergerak lumayan signifikan, tidak ada penurunan dan lain sebagainya, dan dia lebih dekat ke area selling kita dibanding area buy yang kita incar. Ya. Teman-teman bisa perhatikan hal tersebut. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan mencari area sell terlebih dahulu. So, kita akan ubah this level menjadi garis. Teman-teman lihat 2459, which is ini the same zone yang kita lakukan kemarin ya, 2459, 2462. So, kalau akan ditanya sama saya, di mana saya akan mulai sell? Ya, 2459, 2462. Itu adalah area sell yang jauh lebih baik buat saya. Oke, itu adalah area sell yang jauh lebih baik buat saya. Kalau misalnya kita ngomongin dalam time frame yang lebih kecil, kita coba cari di mana sih level-level yang bisa kita manfaatkan. It's totally the same. Ya, teman-teman bisa lihat di 2443, 2440 ini adalah level yang sama, dan kalau kita ngeliat di sebelah sini ini juga another one. See? Drop, tahan, bullish sekali, drop, ketahan di area yang sama, bullish sekali, drop, dia break di level, dia drop lebih kencang. Ini di area berapa? 2455 sampai ke 2458.
Jadi sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan sell only for scalping itu 2455, 2457 lah. Gak usah sampai 2458, 2455, 2457. Only for scalping, nggak bisa di hold lebih lama lagi. Oke, sama seperti di M5, teman-teman juga akan melihat hal yang sama. Tapi ingat ya, ini strong bullish, jadi kita akan mencari bull position, kita akan mencari area buy. Dan area sell scalping ya, treat it as a scalping zone only, 2455, 2457. Karena apa? Karena high risk saya nanti akan nge-sell di 2459 sama 2462, medium risknya saya akan di 2470-an. Oke, sedangkan buy, di mana buy yang terbaik kalau misalnya dari pandangan Mooking? Oke, pertama itu ada gap dulu yang terbentuk di sini. Teman-teman bisa perhatikan ya, there's a gap here. Besar banget gapnya. Ini terbentuk dari 2450 sampai ke 2446. Ya, breakaway gap lah itu saya sebutnya. Itu kebentuk 2450, 2446, 2450. A total big gap yang kebentuk. Dan kalau misalnya kita ngeliat di H4, itu memang nampak jelas. Ya, gap tersebut memang nampak jelas. Oke, jadi menurut saya, still saya akan stick dengan high risk 2443, 2440. Dan belum akan mencari zone lain untuk entry buy position yang lebih bagus. Tidak. Kenapa? Karena menurut saya ini market masih gamang, masih nggak begitu jelas dia mau bawa kemana. Tapi yang bisa saya pastikan adalah kita fokus mencari buy position. Karena apa juga, dan karena dia juga dekat dengan area sell ya. Jadi sulit kalau misalnya kita untuk mengetahui di mana level-level yang mampu mempertahankan. Kecuali area yang sudah dia break sebelumnya. Jadi menurut saya 2455, 2457 sell scalping, 2459, 2462 seperti kemarin ya. Jadi kita masuknya bolak-balik berharap sampai hold 2462-nya. Ini untuk area sell kita high risk, as long as 2462-nya nggak breakout, tapi pastikan 2459-nya juga aman. Lalu nanti di 247-an kita entry si medium risk-nya. Sedangkan the medium risk itself untuk gold ini adalah on this level 2420-an sampai 2415-an ini. Karena apa? Karena strong order block. Teman-teman perhatikan, this level strong order block, berkali-kali dia berusaha ngehit, nggak pernah close di bawah area tersebut. It means kita bisa manfaatkan zone tersebut untuk kita entry. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Mungkin nggak banyak yang bisa kita bahas dulu karena memang pembentukannya belum jelas. Mungkin nanti ketika London session atau ketika US session kita sudah bisa ngeliat ada gambar yang lebih baru.